untuk sekitaran gaji di bawah UMR itu sebenarnya sih tidak cukup. Kita makan yang seadanya aja, ya kan. Yang tadinya bisa makan sebelum nikah, bisa makan ini, minta ini. Surga ada di telapak kaki ibu. Nanti kalau saya sudah tidak ada, ya nanti mungkin anak-anak. Oke, para pejuang rupiah, kita sudah kedatangan tamu. Tamu kali ini adalah seorang office boy yang dia juga pekerja yang sudah memiliki keluarga dan sudah lama tinggal di Jakarta, dan banyak lika-liku yang sudah dilalui dari narasumber kita saat ini, dan kita coba kulik lebih lanjut tentang pejuang rupiah yang ada di Jakarta ini. Perkenalkan diri dulu. Saya dengan Dimas Eka Prastia. Saya tinggal di Menteng Tenggulun, Kecamatan Menteng, di Jakarta, Pusat. Jakarta Pusat. Boleh diceritakan nggak berapa berkeluarga mungkin? Saya tinggal di Menteng itu bersama mertua. Di sana ada banyak ponakan yang tinggal bersama saya, karena kan orang tuanya ada yang bukan pisah ya. Jadi ada yang di beda RW. Oh, oke. Yang satu RW mungkin beda RW sebelah, satu lagi di seberangnya. Nah, ponak-ponakannya itu kayak cucu-cucu dari mertua saya pada tinggal satu rumah semua di situ. Dan saya di sana ya tinggal saya doang, mantunya. Oh, berarti di Jakarta ini sebagai menantu. Iya. Asalnya dari mana? Saya asli dari Roksi. Jakarta Barat. Jakarta Pusat juga. Itu perbatasan sama. Perbatasan sama Jakarta Barat. Jadi saya tinggal di sana dari semenjak kecil, memang dari sana. Terus pernah pindah di Bekasi, di Pondok Gede. Itu nggak lama, paling cuma dari TK sampai di kelas 5 SD. Setelah itu saya pindah lagi ke Roksi. Nah, dari Roksi itu saya tumbuh besar di sana. Kerasnya di sana juga. Artinya tumbuh besar ada di Roksi ya, Jakarta Pusat ya. Pusat. Perbatasan dengan Jakarta Barat. Terakhir lulusan apa, Mas? Saya terakhir lulusan SMA. Iya. Pendidikan SMA terakhir ya. Setelah SMA waktu itu apa yang dikerjakan Mas ketika hidup di Jakarta? Langsung kerja atau seperti apa? Niat orang tua sih katanya sih harus melanjutkan pendidikan lagi yang lebih baik. Cuman saya lihat orang tua kan kasihan mencari rezekinya. Jadi saya mencoba membantu dengan cara langsung bekerja. Oh, berarti waktu itu langsung bekerja. Iya. Bekerja di mana waktu itu? Pertama itu saya ditawar sama om saya kerja di Hayamuruk. Melamarnya di Hayamuruk. Tapi nanti di penempatannya di Mall Ambassador. Mall Ambassador itu untuk cleaning service awalnya. Oh, jadi cleaning service. Karena pikiran saya lebih baik saya kerja buat membantu orang tua juga, biar tidak menjadi beban orang tua. Artinya sekarang kan udah cleaning service ya. Berarti sejak lulus SMA itu sudah concernnya memang di cleaning service. Tadinya mau yang lebih baik, cuman udah dapat rezekinya ya saya hanya mensyukuri aja. Setelah itu ketika waktu itu pertama kali berarti yang di Ambassador itu tadi ya, Mall Ambassador itu berapa tahun? Itu di Mall Ambassador dapat setahun. 1 tahun di Mall Ambassador. Karena di vendor kita itu, saya kan ikut vendor ya, ikut yayasan lah. Kalau di cleaning service itu sebutnya yayasan. Yayasan itu saya dapat setahun, terus putus kontrak, habis kontrak dan semua diganti nama, diganti PT. Dan saya ikut PT saya. Setelah itu saya dibalikin ke pusatnya itu sebenarnya ada di waktu itu masih di TBC Simatupang. Terus dari TBC Simatupang saya dilempar ke WTC Mangga 2. Itu sejak tahun berapa berarti ketika setelah SMA terus dapat bekerja, itu kurun waktu berapa lama? Saya lulus SMA itu 2004-2005. 2004-2005. Setelahnya itu akhir 2005 saya mulai bekerja di Mall Ambassador itu. Oh, artinya ya cukup setahun lah ya, setahun. Kemudian udah langsung dapat kerja ya waktu itu. Iya, nggak nyampe setahun ya, 6 bulan lah kira-kiranya.
kok bisa waktu itu langsung mendapatkan tempat di Mall Ambassador atau bekerja itu, apa skill yang dibutuhkan saat itu? Sebenarnya sih nggak ada skill buat di cleaning service ya, karena kan dulu saya masuk di PT ini memang sebenarnya sih bagus. Dia ada training dulu 3 hari. Oh, di training. Artinya dari awal memang nggak ada basic apapun ya. Tapi kita terus dikasih training. Iya, dikasih training 3 hari dengan cara harus begini, baru diterjunin ke lapangannya. Dan saya langsung ditaruh waktu itu di Mall Ambassador, saya ditempatin di food court. Karena dulu tuh di mall itu sebenarnya banyak, ada di toilet, lantai, food court, sama apartemen. Sama parkiran itu 5. Dari itu semua, apa yang menjadi kesulitan waktu itu? Kan masih pertama kali bekerja tuh. Apa yang dirasakan ketika langsung menapaki dari SMA langsung di dunia kerja seperti itu? Shock apa enggak itu? Yang pasti shock. Karena kan kita yang tadinya cuma belajar tiba-tiba langsung bekerja, dan kita juga sebenarnya dapat pelajaran lah, ya kan? Dapat pelajaran yang tadinya nyapu asal-asal ternyata ada tekniknya. Oh gitu, nyapu, diajari gitu ya. Ngepel, dan tata cara ngelap itu ada tekniknya. Jadi nggak asal kerja aja, nggak begitu. Karena saya diajarin memang di training itu ya kasih materinya seperti itu, dan kita praktekin di lapangan, di tes juga di sana. Dan akhirnya sampai sekarang ya jadi bekal ilmu sampai saat ini ya. Oke, itu sejak 2025 sampai tahun berapa di Mall Ambassador? 2006 saya, terus dipindah lagi ke 2006. Oh, 1 tahun aja ya? 1 tahun. Sebenarnya sih itu kontraknya sih 4 tahun ya, cuman karena habis ya, jadi dia nggak mau, PT bagus, dia nggak mau nyanyain ada yang potensi nih, dia nggak mau nyanyain, jadi sama dia gimana nih anaknya bisa ngembangin potensinya lagi. Dan waktu itu diganti lagi ke PT yang lain. Iya, yang masih punya sahamnya dia, yang dipegang dia, dilempar ke sana. Dan kebetulan ada yang kosong. Kebagian bukan di food court, di parkiran saya. Oh, di parkiran. Beda lagi, di parkiran itu cuma jaga areanya parkir. Itu saya megang 3 lantai. 3 lantai dan megang toilet. Oh, 3 area ya? 3 lantai. Oh, 3 lantai. Sebutnya 3 lantai di sana. Oh, 3 lantai. 3 area parkiran. Dari parkir, toilet, sama lantai area di parkiran. Oh, sama ya. Iya, inilah ya. Cuma ada 3 lantai yang harus 3 lantai. Jadi saya tanggung jawab gitu. Iya, mau bayar aja. Di WTC itu kebetulan memang apes lagi ya, habis lagi di sana. Oh, habis lagi. Berarti sampai tahun berapa itu? Di sana cuma dapat setahun tuh, 2006 kan. 2006 berarti 2007. Kita dari 2005 ke 2006 tuh yang saya jadi ambasador. Nah, 2006 ke 2007. Nah, saya habis tuh di sana. Saya dilempar lagi ke pusat. TBC Matupang. Masih dicariin area. Untuk sementara saya dikasih area bioskop. Di area bioskop itu di Moi, Kelapa Gading. Saya ingat banget. Di Kelapa Gading itu. Itu di mall atau di apartemennya? Di bioskopnya saya. Oh, di bioskopnya, di mallnya ya? Itu cara kerjanya beda lagi. Oh, beda lagi? Beda lagi, bener. Setiap saya pindah area, pokoknya itu cara kerjanya beda lagi. Dan itu mesti ngandelin kecepatan. Speed. Dan itu ada training, setiap ada perpindahan seperti itu ada training lagi dari awal atau sudah cukup gitu? Tidak ada, setelah pindah area itu tidak ada. Jadi dikasih dari pusat, lo mau terima, nggak mau keluar, begituin kita. Jadi secara tidak mau ya kita harus terima. Tapi secara experience kan sudah pernah melakukan training itu tadi. Dasarnya sih sama aja, dasarnya sama aja sih. Cuman mungkin dari awal pengerjaannya yang berbeda, harus kerjaan apa dulu. Setelah dari Moi itu saya cuma sebenarnya dapat 1 hari aja. Satu hari atau 2 hari, saya nggak kurang ingat. Cuma saya nggak betah karena kalau dari hati kerja nggak cocok, yang dari hati ya. Jadi kayaknya nggak pengen kerja lagi. Jadi saya mau cari jalan yang lain. Cuman kebetulan saya di WTC itu dekat sama tim leader saya. Dulu ada tim leader, ada supervisor. Saya dekat sama tim leader saya. Itu memang dekat lah. Jadi
dia udah dapat area di Kuningan. Saya ditelepon lah. Kalau boleh tahu nih, ketika di MOI artinya ada ketidakcocokan tadi ya. Persoalannya ada di mana kalau boleh di tahu? Kecepatan. Kita artinya ada persoalan dengan atasan? Nggak ada, itu kalau buat itu artinya dengan diri sendiri ya? Iya, karena kan dari ada masalah. Iya. Cara kerjanya yang butuh cepat gitu ya? Iya, karena dia mengandalkan speed. Kalau saya jangan mengandalkan speed, yang penting kerjaan rapi. Tapi namanya di bioskop kan, setelah jam tayang habis, bersihin dan dikasih waktu yang segini harus kelar. Dengan dengan 2 manpower kalau nggak salah. Nah itu saya sebenarnya nggak sanggup, memang mungkin belum tahu ilmunya juga kali di sana caranya. Cuman saya udah nggak cocok di hati ya. Nah saya akhirnya di rumah aja tuh. Setelah 2 hari itu kerja, saya di rumah aja tuh, saya nggak kerja. Ibaratnya di sana belum ada, ngegantung mas status saya. Ditelepon lah sama tim leader saya yang dulu di WTC. Udah kerja belum? Dipindah di mana? Di bioskop. Saya nggak betah, nggak enak di sini. Yaudah ikut saya aja yuk. Di mana? Di Kuningan. Ini proyek baru katanya. Kebetulan dulu namanya di Epicentrum, Mure, marketing office. Ketika yang nawarin itu orang yang sama sebelum-sebelumnya yang Mas mindahin tadi, atau berbeda orang lagi? Berbeda. Ini saya dekat memang pas kebetulan ada di WTC aja. Waktu kenalnya ada di WTC aja, karena yang di Mall Ambassador itu udah mencar kemana-mana. Yang ikut sama saya sebenarnya banyak juga sih, yang dari Mall Ambassador ke WTC itu sebenarnya banyak. Termasuk istri saya juga. Gitu. Termasuk istri saya yang tadi. Jangan-jangan ketemunya di situ? Saya ketemunya di Mall Ambassador. Di Mall Ambassador, cuman beda lantai. Ya cinlok-cinlok ya kan. Ya itulah. Dipindahin di WTC. Nah di WTC itu baru pada mencar lagi. Cuma waktu itu masih belum menikah ya? Belum nikah. Di WTC itu saya. Berarti nikah di tahun? Di WTC itu ya saya belum nikah. Berarti di tahun berapa? Saya menikah di tahun 2011. 2011, berarti 5 tahun setelah lulus kerja lah ya. Lulus kerja 5 tahun gitu kan ya. Nah, ngomong-ngomong, kalau kita ngomong menikah nih, artinya kan kalau pejuang rupiah itu, apalagi di Jakarta, itu pasti harus mempersiapkan banyak hal ya. Terutama finansial nih. Pasti itu. Kesiapan finansial. Bisa ceritakan nggak Mas, apa yang perlu dipersiapkan untuk kita sebagai seorang pegawai atau pejuang rupiah di Jakarta? Apa yang perlu dipertimbangkan untuk menikah gitu ya, untuk meminang anak orang nih ceritanya di Jakarta apalagi kan? Ya, boleh diceritakan. Pastinya sih kita harus satu hati dulu dengan istri, karena kalau tidak satu sama lain ya akan nggak berjalan dengan lancar, ya kan. Intinya ada komitmen ya, antara calon suami dengan calon istri. Kita harus ada komitmen terlebih dahulu, menyatakan bahwa kondisi kita ini saat ini seperti ini kan gitu. Kita harus ceritakan nanti kedepannya setelah menikah, kita harus ceritakan dulu. Jadi kita harus tahu setelah menikah, jadi nggak kaget, wah begini nih habis nikah nih. Jadi kita harus ceritakan dulu, kita satu frekuensi aja dulu. Satu itu. Kedua ya satu finansial lah. Itu pasti itu finansial, karena makin tahun ke tahun itu biaya nikah itu akan semakin mahal. Sebenarnya sih murah di KUA, tapi di acara resepsinya itu yang semakin mahal. Kalau boleh tahu waktu itu sebelum menikah dan menjelang nikah ya, itu pendapatan terakhir per bulan yang didapatkan itu range berapa waktu itu kalau boleh tahu? Dulu itu masih belum di bawah UMR saya. Masih di bawah UMR? Di bawah UMR itu 2006 itu 2011 ya taruh ya. 2011. Kan mau menikah di 2011 itu kan? Itu sekitaran 3,5 lah. 3,5 yang saya terima itu di bawah UMR. Tahu saya UMR itu udah 4, setahu saya ya dulu. Udah 4 itu. Situ saya masih. Waktu itu istri kan juga menikah ya? Menikah. Maaf, maksudnya istri juga bekerja kan waktu itu? Bekerja, juga membantu saya. Dan istri pendapatan bekerja juga di sekitar itu atau berbeda? Sekitar itu 3 jutaan ya? 3 juta. Berarti total ya 6 sampai hampir 7 juta ya? Iya. Waktu itu sudah bulat ya untuk memberanikan diri menikah waktu itu.
dengan pendapatan 6 sampai 7 juta, diperkirakan cukup nggak untuk hidup di Jakarta? Untuk sekitaran gaji di bawah UMR itu sebenarnya sih tidak cukup, cuman kami ya harus tetap bersyukur ya, itu rezeki yang sudah diterima ya. Jadi mau tidak mau ya memang harus dicukupi, walaupun itu banyak kurangnya. Iya, jadi kita hanya berhemat aja di per bulannya itu, misalnya kita makan yang seadanya aja ya kan, yang tadinya bisa makan sebelum nikah bisa makan ini minta ini ya kan, tapi setelah nikah ya kita sama istri ya berhemat aja ya. Waktu itu keluarga selain Mas waktu sendiri apa bareng sama keluarga, bapak, ibu atau nenek tadi ya, itu apakah Mas juga bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka atau mereka sebenarnya sudah bisa hidup sendiri? Kalau buat bertanggung jawab sih enggak. Jadi kita di sana tuh ada adik-adiknya ibu di sana, mereka pada bekerja sebenarnya. Punya penghasilan sendiri. Tapi ya tergantung kitanya aja mau ngasih ke nenek berapa buat bayar listrik, bayar air, saling subsidi ya. Iya, karena kita saling membantu aja buat bayar itu gitu ya. Ya artinya masih memungkinkan lah ya dengan masih ada buat 3 juta. Masih ada buat ditabung kalau buat sendiri ya gitu ya. Artinya masih ada juga ditabung untuk persiapan nanti menikah juga gitu kan. Waktu itu UMR di tahun 2011 kalau nggak salah di sekitaran 4 jutaan ya. 4 jutaan atau 5 juta lah. Artinya masih mumpuni lah kalau hidup di Jakarta ya. Oke, kita coba lanjut jumping ke saat ini gitu ya. Saat ini Mas kerja di PT yang sama atau berbeda lagi? Berbeda PT. Berbeda PT. Tapi dasar teknik buat tata cara di cleaning service ini terpakai di sini. Ya karena sebelumnya kan memang spesialisnya ada di sudah punya di basicnya sudah ada gitu, teknik dasarnya lah. Dan kalau boleh tahu sekarang dengan UMR sekarang di 5 jutaan lebih ya, 5 jutaan. Kalau boleh tahu pendapatannya Mas sekarang ada di atas UMR atau di bawah UMR? Saya di UMR-nya. Pas di UMR-nya pas, berarti artinya perusahaannya mengikuti aturan pemerintah ya. Dan kalau boleh tahu istri saat ini bekerja? Untuk saat ini istri sudah tidak bekerja, sudah 2 tahun ini istri tidak bekerja. Artinya full pendapatan adalah dari saya aja, Mas Dimas ya, dari suami. Istri dengan anak berapa? Saya sekarang anak 2. Anak 2. Masih SD ya? SD, SMP atau? Yang pertama SMP. Udah SMP. Yang kedua ini sekarang masuk ke 2 tahun. Mas Dimas dengan gaji UMR begitu, dengan tanggungan seperti itu, cukup nggak menurut versinya Mas Dimas? Untuk saat ini itu tidak cukup untuk biaya saat ini ya. Dikarenakan semua harga-harga sudah pada naik, apa-apa kebutuhan tuh meningkat. Apalagi saya punya balita dan itu keluarnya banyak banget. Pasti banyak banget keluarnya. Nah, kalau buat saya sih ya gaji segitu ya memang kurang. Cuma ya mau diapain lagi ya, kita terima, bersyukur aja. Ya kita cukup-cukupi aja. Jadi dibuat perencanaannya gitu ya. Ini alokasi dari gaji ini untuk apa saja gitu ya. Artinya tadi kalau dibilang tidak cukup, apa Mas yang dilakukan untuk mencukupi itu gitu? Apakah istri bekerja juga sampingan atau seperti apa? Iya, paling saya mengakali untuk dapat pendapatan yang lebih ya. Di luar gaji UMR itu ya saya dengan cara dagang di sini. Ada dagangan. Seperti apa Mas? Kayak jajan-jajanan snack itu ya saya bawa aja dulu ke sini ya, alhamdulillah kecil. Walaupun untung kecil, seenggaknya tetap berjalan dan untungnya tetap kelihatan. Alhamdulillahnya dengan cara itu. Dan istri juga berjualan snack juga di
rumahnya, di lingkungan ya, di lingkungan. Dikelilingin, dan alhamdulillah juga masih berjalan. Jadi dengan pendapatan dari istri saya membantu pedagang seperti itu, dan saya juga sambil bekerja sambil berjualan, seenggaknya tanpa memikirkan apa melepas tanggung jawab saya dari pekerjaan ya, tapi sambil saya berdagang, seenggaknya bisa meningkatkanlah penghasilan di tiap bulan. Artinya saling kolaborasi lah ya, antara suami dengan istri. Di luar dari pendapatan tetap yang ada di perusahaan, Mas juga melakukan bisnis kecil-kecilan lah ya di kantor gitu kan, dengan snack-snack itu tadi ya. Betul. Dan memang berarti sebagai pejuang rupiah jangan hanya mengandalkan di satu tempat gitu ya. Iya. Kita harus menyiapkan potensi-potensi untuk pendapatan tambahan lainnya gitu ya. Mungkin saat ini kalau waktu boleh diulang ya, keinginan yang belum terwujud lah lebih tepatnya. Kalau dulu misal saya begini, saya mungkin akan seperti apa gitu. Silakan Mas. Yang saya belum terwujud ini ya, saya pengen punya rumah, walaupun sekecil itu ya rumah sendiri. Walaupun yang isinya cuma istri dan 2 anak saya, dan saya pengen banget bawa orang tua saya hidup sama saya. Karena kan surga ada di telapak kaki ibu. Jadi saya itu yang belum terwujud. Pernah dulu mau cicil rumah itu terkendala persyaratan lah, pokoknya terkendala dari persyaratannya. Beberapa kali jajal dicoba, gagal lagi. KPR mungkin ya, untuk pinjaman gitu ya. Iya betul, dari situ. Jadi cita-cita saya yang belum terwujud ya, yang satu itu dia, saya mau punya rumah. Jadi ketika sudah punya rumah sendiri, nanti kalau saya sudah tidak ada ya, nanti mungkin anak-anak juga sudah punya rumah, dan punya tempat berlindung lah dari hujan, dari panas. Itu sih yang pengen saya wujudin dulu. Itu keinginan yang belum tercapai ya. Saat ini. Semoga nanti ke depan akan ada rezeki tambahan lainnya. Kemudian keputusan apa yang mungkin saat ini, kalau waktu boleh diulang ya, keputusan apa yang mungkin Mas merasa menyesal dulu kenapa tidak melakukan ini, kira-kira apa Mas? Dulu saya sempat mau diterima sempat melamar ya di PT Honda itu. Di PT Honda. Nah, pas di interview itu mungkin saya kurang komunikasi kali ya, atau gimana, sehingga terlewat. Kesempatan itu tersia-sia. Karena dari pendapatan di PT yang ini, Honda ini, bisa melebihi dari UMR. Karena saya melamar sama teman saya berdua, yang masuk ya teman sayanya enggak, karena sayanya kurang miskomunikasi lah. Jadi sehingga terlewatkanlah kesempatan itu, dan tidak ada kesempatan lagi. Artinya memang belum rezeki ya. Belum rezeki. Betul. Artinya rezekinya ya saat ini ya, saat ini yang saya terima berjalan gitu ya. Buat pejuang rupiah yang ada di luar sana, paling tidak kan Mas kebetulan memang tinggal di Jakarta ya, orang tua juga ada di Jakarta dan besar di Jakarta. Artinya udah tahu kondisi di Jakarta itu kerasnya seperti apa, dan lingkungan kerja kerasnya pun juga seperti apa gitu ya. Nah, untuk tips agar yang orang-orang daerah di sana yang menginginkan untuk merantau ke Jakarta menjadi pejuang rupiah di Jakarta, apa nih Mas tips-tipsnya? Iya, kalau untuk hidup di Jakarta itu jangan hanya mengandalkan modal nekat. Satu, itu harus punya kreativitas, skill, dan finansial. Itu yang perlu sih, yang harus hidup di Jakarta. Karena kan kita tidak hidup Jakarta itu tidak harus menumpang ke orang lain, karena kan kita akan mau sendiri. Jadi kita harus punya kreativitas kita sendiri. Hidup di Jakarta itu sebenarnya semuanya serba mahal, mau ini mahal, mau itu mahal. Karena mau tidak mau ya, kita punya potensi yang kita bisa kembangkan, ya kita kembangkan. Ya entah berjualan, ya nanti
punya skill apa ya bisa ditaruh perusahaan. Ya. Artinya harus punya skill ya Mas. Betul. Jangan modal nekat. Jangan modal nekat. Modal nekat, bonek kalau orang Jawa Timur bilang ya. Iya. Bondo nekat gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Karena kalau seperti itu kan bisa jadi datang ke Jakarta jadinya akan tidak ada arah dan tujuan, jadinya akan lontang-lantung gitu Iya. ya. Nah, akhirnya Malah menyusahkan orang lain gitu kan. Artinya ya memang perlu dipersiapkan sejak awal ya. Kalau Betul. memang merantau, ada tujuan, ada tempat tinggal yang sudah meskipun nanti ada rencana untuk ngekos mungkin ya, ada untuk rencana untuk ngontrak mungkin, tapi intinya jangan pernah model nekat gitu. Betul. Ya. Kalau nekat ya mungkin bisa, tapi tidak sesuai ekspektasi. Betul. Dan harus pintar-pintar dalam pergaulan di lingkungan. Oke, betul, lingkungan. Di sini lingkungan lebih besar berpengaruh pada diri kita. Kalau kitanya nggak bisa bawa, kita akan keseret ke lingkungan yang kurang baik. Itu sih. Oke, cukup banyak yang kita dapatkan dari narasumber kita kali ini. Mas Dimas yang tadi udah disampaikan ya itulah perjuangan di Jakarta, dan memang kebetulan dari narasumber kita ini memang tinggal di Jakarta dan besar di Jakarta. Buat kamu yang memang menginginkan untuk menjadi pejuang rupiah di Jakarta, satu yang penting adalah kesiapan. Skill dan tidak bondo nekat. Betul. Gitu ya. Jangan lupa subscribe @pejuangrupiah9 yang ada angka 9-nya. Ya. Oke, terima kasih Mas Dimas. Ya, sama-sama. Semoga sukses. Amin.